Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahmani Allah wa rahmatullahi, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Wijaya Kusuma yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian Tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, muslimat, ibu bapak dan saudara sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din, yang merupakan lanjutan dari pertemuan kita di bulan yang lalu. Namun sebelum kita membahas, ada baiknya kita membaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sengaja saya suruh baca, kita aktifkan semuanya untuk membaca, karena ada hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitaba wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu man 'indah. Hadis yang ini menyebutkan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah Allah, maksudnya di masjid mereka berkumpul. Ngapain mereka berkumpul? Yatluna al-kitab, mereka membaca Alkitab, Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka pun mempelajari Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga yatadarasu, mereka mempelajari Al-Quran. Illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Untuk apa malaikat mengelilingi mereka? Mendoakan. Karena para malaikat, mereka sangat senang kepada thalibul ilmi. Disebutkan anna malaika la tadau ajnihatuha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat, mereka la tadau ajnihatuha, mereka melepaskan sayapnya. Jadi para malaikat itu punya sayap, tapi kita jangan gambarkan kayak burung tuh ya. Memang disebutkan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Jadi mereka itu punya malaikat ada yang sayapnya 1, 2, 3. Dan paling banyak adalah malaikat Jibril. Mereka mengebaskan sayapnya la tadau ajnihataha ridho karena mereka ridho terhadap ridho itu, mereka senang terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat sebenarnya sedang mengelilingi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dan mereka mendoakannya. Bahkan disebutkan oleh para ulama juga dalam hadis Rasulullah SAW, hatta al-hut, sampai ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di air, itu mereka mendoakan orang yang thalibul ilmi, mendoakan kebaikan. Karena mereka ridho, senang kepada orang-orang yang thalibul ilmi. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka pun diberikan rahmat. Jadi orang yang menuntut ilmu di masjid disebutkan di sini, mereka diberikan rahmat oleh Allah SWT. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kesenangan, ketenangan. Sebenarnya sakinah itu apa? Ketenangan. Jadi diberikan tenang dia di masjid. Kemudian wa dzakarallahu man 'indah, dan Allah sebut-sebut di hadapan malaikat dengan bangganya tentang orang-orang yang menuntut ilmu di dalam masjid, di baitun min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah. Makanya saya sengaja biar aktif untuk membaca Al-Quran pada pagi hari ini. Yang kedua, mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Rasulullah di pagi-pagi. Apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi
umatku di pagi-pagi harinya. Jadi orang yang pagi hari bangun, mereka sholat berjamaah di masjid, menuntut ilmu, itu mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kita awali tadi dengan membaca Al-Quran, dan satu huruf disebutkan man qara al-Quran fi kulli harfin hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran, satu huruf satu kebajikan. Dan wa fi kulli hasanatin ashrun, dan pada setiap satu kebajikan Allah Subhanahu wa taala berikan 10 pahala. Jadi kalau tadi kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kayaknya ini ada ini sember-sember ya. Kalau kata orang Betawi apa? Kayak karek rompeng tuh soalnya gitu ya. Atau enggak tambah karek rompeng. Karek ada yang bagus, ada yang rompeng gitu ya. Kenapa nih kayak ini? Agak terketawa atau gimana? Wallahu a'lam deh, wallahu a'lam. Jamaah sekalian, jadi berapa huruf yang kita sudah baca ya? Berapa huruf? Dihitung enggak? Al-Ma'idah itu berapa huruf? Sebegitulah kita mendapatkan pahala. Satu huruf, satu kebajikan, dan satu kebajikan 10 pahala. Berarti kalau kita baca surah Al-Ma'idah itu berapa huruf dan berapa kebaikan yang kita dapati, dan berapa pahala yang kita dapatkan. Jemaah sekalian rahmatullah, kita lanjutkan kemarin pada pertemuan yang 1 bulan yang lalu, fawailul lil musallin. Nah, kita dengan ayat apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka dari salatnya itu sahun, lalai. Jamaah sekalian, kalau kita buka Al-Quran, fawailul lil musallin itu memang wakaf, karena dia satu ayat. Tapi di situ lam alif, jangan berhenti sampai di situ. Itu wakafnya pakai lam alif, karena ada pakai lam alif, ada pakai jim. Ya. Itu apa? Jim itu boleh berhenti, boleh tidak. Tapi di situ la pakai lam alif, yang artinya la takib, jangan berhenti di situ. Artinya kalau kita baca, hendaknya kita lanjutkan walaupun di satu ayat itu. Kenapa? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Sehingga kalau kita hanya sampai di situ tanpa kita lanjutkan lagi, berarti orang yang sholat itu apa? Celaka. Makanya kita lanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat yang mereka, ada tadi alladzina hum, yang mereka an salatihim, dari sholat mereka sahun, itu lalai. Jamaah sekalian, jadi orang yang sholatnya lalai, orang itu adalah orang yang celaka. Berarti orang yang sholat gak celaka, kecuali yang sholatnya apa? Dalam keadaan lalai. Siapa mereka? Di sini Ibnu Katsir menjelaskan, mereka itu adalah tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Jadi itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Karena disebutkan sesungguhnya orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, mereka merasa bahwa mereka sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi orang-orang munafik, mereka merasa kalau mereka itu sudah menipu Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan-tipuan apa? Mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila
disuruh sholat jalan tidak keluyur kayak cendol beranakan atau cendol beranakan gitu ya. Jadi orang munafik ini apa? Kalau sholat segalanya. Tapi kalau lagi disuruh nonton organ tunggal semangatnya luar biasa. Tapi kalau disuruh sholat lemas banget. Nah, itu sebetulnya apa? Orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Bahkan mereka pun melaksanakan sholat karena riya. Apa itu riya? Al-ibadah li ajli ghairillah. Ibadah itu karena dilakukan selain karena Allah. Jadi dia melakukan itu karena selain Allah. Jadi di situ ada riya, ada ujub, ada sum'ah. 3. Riya satu ibadah yang dilakukan karena biar bisa dilihat orang. Kalau habis dilihat orang, nanti orang itu akan memujinya. Sum'ah satu ibadah yang dilakukan agar orang pada dengar kalau dia itu tukang ibadah. Sehingga kalau orang pada dengar, nanti orang-orang akan memujinya. Namanya sum'ah dari kata-kata sami'. Riya dari kata-kata ru'yah yang artinya melihat. Nah, yang ketiga adalah ujub. Orang yang mengagumi ibadahnya sendiri. Ujub. Kayaknya nggak ada orang yang paling banyak sholatnya di sini kecuali gue deh. Itu namanya ujub. Kayaknya nggak ada orang yang paling banyak ibadahnya kecuali gue deh. Itu namanya apa? Ujub. Nggak boleh kita. Nggak boleh merasa bangga terhadap ibadah kita. Nggak boleh kita merasa kagum terhadap ibadah kita. Pokoknya kita ibadah hanya karena Allah SWT. Jangan kita apa? Kayaknya kalau ini masjid nggak ada yang gue, ini nggak bakalan diri deh. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu orang yang ujub namanya. Kayaknya di sini yang paling banyak sedekahnya aneh nih. Kenapa? Karena setiap tahun kalau dimintain sedekah ada doa yang keluarin, itu jangan. Kita nggak mau tahu ibadah orang lain, pokoknya kita lakukan udah aja. Gitu. Karena kalau kita seperti itu, nanti kita akan terjerumus pada penyakit ujub, kagum terhadap ibadahnya sendiri. Gitu. Itu nggak boleh, dan itu parahnya habis. Nah, orang-orang munafik, mereka melaksanakan sholat yura'una an-nas. Mereka melaksanakan sholat riya karena manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah illa qalila, kecuali cuma sebentar. Ingat Allah cuma sebentar. Ini apa orang munafik? Dan disebutkan di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jahannam lawadiyan tasta'idu jahannam min dhalikal wadi. Sesungguhnya di neraka jahanam nanti ada yang namanya sebuah lembah. Neraka yang kelasnya VIP itu neraka jahanam. Jadi neraka juga ada kelas VIP. Itu namanya apa? Neraka jahanam. Makanya kita berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari neraka jahanam. Kalau surga yang kelas VIP itu apa? Firdaus. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Apabila engkau minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Yang kelas VIP apa itu? Firdaus. Makanya akhirnya menjadi parades. Parades itu apa? Surga bahasa Inggrisnya. Parades dari apa? Dari kata-kata Firdaus. Dan di neraka, jadi jahanam, inna fi jahannam, sesungguhnya di neraka jahanam lawadiya. Di situ ada satu lembah tasta'idu jahannam. Di mana neraka jahanam sendiri berlindung dari lembah tersebut. Karena saking panasnya. Jadi apa? Saking panasnya. Jadi tasta'idu jahannam min dalikal wadi.
Jadi neraka jahanam itu berlindung dari lembah tersebut. Fi kulli yaumin, setiap hari arba'ati marrah. Jadi arba'atu marrah. Setiap hari ini neraka jahanam berlindung kepada Allah minta 400 kali. Saking enggak kuatnya. Jadi jahanam sendiri, neraka jahanam enggak kuat dengan lembah tersebut. Saking apa? Panasnya sampai 400 kali disebutkan di sini dia minta perlindungan kepada Allah SWT. Yang neraka jahanam tersebut lembahnya u'idda dzalikal wadi atau a'adda dzalikal wadi lil qurabin. Yang lembah neraka jahanam tersebut disediakan untuk orang-orang yang riya. Riya itu apa sih? Dia beribadah karena apa? Karena Allah. Tapi beribadah karena selain Allah. Makanya ada istilah kriaan, tapi kriaan itu. Kalau kriaan itu rame-rame, tapi kadang juga ada riaknya juga, di kriaan gitu ya. Kriaan itu rame itu kriaan. Jadi apa? Berlindung kepada Allah dan apa? Lembah ini disediakan untuk orang-orang yang riya min ummati Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi untuk umat Nabi Muhammad yang riya. Siapa mereka? Lihamili kitabillah, orang yang hamili kitabillah, yang hafal Al-Quran, yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi bacanya hafalnya bukan karena Allah SWT, karena tenar, karena popularitas. Maka itu disediakan seperti ini. Jadi berat. Kemudian walil musaddiq fi ghairi dzakillah, dan untuk orang-orang yang bersedekah karena selain Allah. Sedekah sih mengibarkan sehatnya, tapi bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Disebut-sebut dulu apa yang dilakukan. Ada kemarin uang hampir 1 ember. Jadi apa? Diomongin dulu. Diomongin apa? Dulu. Nah itu apa? Riya. Kemudian walil haji ila baitillah, dan untuk orang yang berhaji ke Baitullah. Dan untuk orang yang berhaji ke Baitullah, hati-hati ini. Memang haji itu rentan untuk riya. Makanya ayat ini disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul bait, diawali dengan walillah. Dan karena Allah lah, walillahi 'alan nas, kewajiban manusia hajjul bait, untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Diawali dengan walillahi. Karena ayat-ayat lain kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam atau aqimus shalah. Tapi ketika haji diawali dengan apa? Walillahi. Dan karena Allah, kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kenapa? Karena memang ibadah haji itu rentan melakukan apa? Riya. Sebab apa? Sebab ibadah yang pertama ongkosnya pun gede. Orang ibadah haji itu ongkosnya lumayan, Pak. Nyetornya ini 22 juta. Itu belum berangkat, baru nyetornya. Dan habis nyetor juga belum tentu langsung dia Pak bisa jalan, nungguin dulu. Saya nggak tahu berapa tahun, ya, apa 20 tahun atau lebih ya. Dan selama 20 tahun lebih untuk menunggu itu, menunggu apa? Jatah untuk bisa pergi. Itu namanya itu nyohor di kampung. Aku mau pergi tuh. Kemarin ada dia lagi jepong. Itu udah ada. Oh iya. Ada oh iya saya mau berenang. Jadi itu rentan untuk apa? Ya. Apalagi kalau berangkat lebih lagi gitu. Makanya dijaga. Kenapa? Sayang ibadahnya mahal, waktunya juga kita panjang, 40 hari kurang lebih. Belum lagi kita meninggalkan kerjaan kita, belum meninggalkan keluarga kita. Maka apa? Jaga hati kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian apalagi kalau dia pulang, kalau nggak dipanggil haji dia nggak nengok-nengok deh. Kalau nggak dipanggil haji nggak nengok-nengok, tau nggak? Kalau panggil haji baru nengok kan gitu. Nah ini apa? Jangan
Kita sih senyumannya kenapa? Karena yang kita lakukan karena Allah SWT, bukan karena kalau pulang haji nanti dibagi haji bukan. Kemudian walil kharij fi sabilillah, dan untuk orang yang keluar jalan Allah, jihad. Ada orang yang berjihad di jalan Allah SWT untuk apa? Membela agama Allah SWT. Itu bukan karena Allah, mereka karena biar dijadikan pahlawan, biar dijadikan apa? Tokoh. Saya berjuang nih, saya berjuang untuk membela agama biar dilakukan. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu dia. Pokoknya apa yang kita lakukan lillah, karena Allah, untuk Allah, bagi Allah. Kita sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita sudah ikrarkan dalam sholat kita di doa iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Kata-kata nusuk itu umum, ibadah apa saja. Walaupun ada yang memasukkan ya menyembelih binatang ternak ketika masuk Idul Adha, itu juga nusuk. Jadi wa nusuk itu ibadah apa saja. Wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, dan mati kita lillahi rabbil alamin. Itu semuanya karena Allah, bagi Allah, untuk Allah. Ini yang apa? Yang disediakan oleh Allah SWT, lembah jahanam untuk orang-orang yang disebutkan dalam apa? Hadis ini. Kemudian di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah, dikenal dengan Umar. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'an nasa bi'amalihi sama'allahu bihi sami'a khalqihi wa haqarahu wa sadarahu. Barang siapa yang agar orang-orang mendengar amalannya, barang siapa yang agar orang-orang mendengar amalannya, ditunggu apa sih komentar orang terhadap amalan dia. Makanya kan kadang-kadang orang ketika tahajud bikin status sedang munajat di atas statusnya. Di Facebooknya juga begitu, sedang munajat. Biar orang tahu kalau dia apa. Oh dia malam tuh di Facebook ada ya gitu. Itu nggak perlu dia apa, nggak perlu diekspos. Pokoknya kita diam-diam aja di ibadah gitu. Ada begitu kan? Di ibadah haji juga itu sedang tawa, banjir manusia di sekitar Ka'bah. Biar orang tahu kalau dia lagi sholat kan gitu. Itu gimana aja. Pokoknya kenapa? Jangan sampai terganggu amalan kita dengan sebab yang model-model begini nih. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang dia mengasih dengar orang dengan amalannya, sengaja dia dapat mengasih dengar dengan amalannya, sama Allah bihi, Allah akan kasih dengar makhluk dengar apa yang dilakukan. Tapi wa haqqahu wa saddarahu, Allah akan hinakan, Allah akan kerdilkan amalannya, nggak ada dampaknya apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Ada juga disebutkan di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Abdullah bin Umar, dan juga ayat yang berkenaan alladzina hum yur'un, orang-orang yang sholat, yang mereka melakukan sholatnya dengan riya. Apa yang maksud dengan alladzina hum yur'un? Jadi di sini disebutkan apa? Alladzina hum yur'un. Anna man 'amila 'amalan lillahi fa'atla'a 'alaihi an-nasu fa'ajabahu dzalika inna hadza la yu'addu riya'. Ibnu Katsir mengomentari tentang ayat alladzina hum yur'un, bahwa orang-orang yang melakukan satu amalan karena Allah, dia melakukan satu amalan karena Allah. Ketika dia melakukannya, fa'atla 'alaihin nas, orang ada yang lihat. Dia lagi sholat atau lagi baca Quran, ada yang lihat, ada yang dengar. Fa'atla 'alaihin nas, fa'ajabahu, kemudian orang yang melihat ini kagum,
terhadap ibadahnya. Cuma kagum doang gitu. Subhanallah, orang ibadah terus nih. Padahal orang-orang gitu pada tidur pokoknya. Kagum. Dzalika anna hadza la yu'addu riya. Ini tidak dimasukkan kepada riya. Jadi ini tidak dimasukkan kepada riya. Kenapa? Karena orang itu beribadah. Nah, qadarullah orang lain melihat dan orang lain itu kagum. Jadi bukan kenapa diperlihatkan, cuma kelihatan aja gitu. Jadi kelihatan. Maka itu tidak dimasukkan apa? Riya. Kenapa? Karena dia tidak mau ngomongin kepada orang, cuma dia melihat aja secara tiba-tiba melihat dan mengaguminya. Ketika dia menyebutkan, itu hebat banget orang-orang pada apa? Di mana-mana itu masih aja ibadah baca Quran. Kita baca subhanallah, masya Allah, ya Allah, aku berlindung dari penyakit riya. Jangan sampai ucapan pujian dia, jangan sampai ucapan pujian dia itu merusak amalan kita. Kita hindari dia. Karena bisa jadi orang ketika dipuji akan muncul rasa dia, oh iya, benar juga apa yang diomongin. Nah gitu, tidak hati-hati gitu. Jadi apa? Harus kita hilangkan. Memang ini penyakit riya itu penyakit hati. Harus dibersihkan hati kita dari penyakit riya. Kemudian dalilnya mana? Tadi kan disebutkan barang siapa yang beramal dengan satu amalan, kemudian orang melihat, kemudian orang tersebut apa? Mengagumi amalan orang tadi, maka itu tidak disebutkan apa? Tidak dihitung, tidak dianggap sebagai perbuatan riya. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di sini. Qala, kata Abu Hurairah, kuntu usolli fadakhala alayya rajulun fa'ajabani. Aku pernah sholat, lagi sholat, fadakhala alayya rajulun. Tiba-tiba ada orang datang padaku, masuk, ngelihat saya sholat. Fa'ajabani. Kemudian orang tersebut mengagumi sholatku, mengagumi ibadahku ketika saya sholat. Fadzakartuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah saking khawatirnya ibadahnya sampai dia menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sholat. Ketika saya sholat tiba-tiba ada orang yang datang dan melihat bagaimana ibadah saya. Lalu orang tersebut terkagum-kagum terhadap ibadah saya. Bagaimana nih hukumnya? Kalau saya sih biasa aja, cuma dia kagum, saya biasa aja gitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba laka ajrani. Dicatat untuk engkau 2 pahala. Bayangkan ya. Dicatat untuk engkau 2 pahala. Pertama apa? Ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Pahala ketika kita beribadah secara diam-diam dan pahala ketika beribadah secara kelihatan. Jadi apa? 2 pahala. Jangan sekadar. Tapi memang ada ibadah yang memang harus kalau ketika kita tampakkan itu menjadi bagian baik. Seperti adzan. Adzan kira-kira kalau kita diam-diam bisa nggak? Ada macam tapi yang diam-diam atau kiai kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena dia harus keluar suara, kan gitu. Harus apa? Keluar suara dan suaranya harus dengerin orang. Ada yang mau jadi imam tapi nggak ketahuan orang, gimana caranya? Ngumpet nggak bisa. Orang itu dilihat orang kan gitu. Jadi ada yang ibadah yang harus apa? Nampak. Atau sedekah deh. Sedekah memang pada awalnya itu yang terbagus adalah apa? Khufyah, secara tersembunyi. Tapi ternyata di antara sahabat ada yang mereka bersedekah, mengimpatkan hartanya di depan para sahabat. Nah ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan alladzina yunfikuna fi apa? Alladzina yunfikuna fi sabilillah sirran wa alaniyah lailan wa naharan. Jadi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Kadang siang, kadang malam, sirran wa alaniyah. Kadang rahasia, diam-diam, wa alaniyah, kadang nampak, kelihatan.
Itu tidak boleh. Dan menimpa katanya. Yang penting kita bisa menjaga hati kita. Karena bisa jadi ketika kita nampakkan kita bersedekah sebagaimana para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, maka itu akan menular kepada saya. Abu Bakar aja bisa sepakas semuanya, saya juga mau kan gitu. Itu bisa menular ya? Dan itu bagus, menularkan kebaikan. Jadi menularkan apa? Kebaikan. Nah begitu juga ketika orang bersedekah, kelihatan orang kalau dia bisa menjaga hartanya dan apa yang dilakukan ditularkan kepada orang lain. Oh dia mau nyumbang, terus juga mau nyumbang, itu boleh gitu. Agar orang lain juga apa? Menyumbang. Tapi jangan begini Pak, ada orang bikin di daftar list nyumbang. Untuk apa? Nyumbang untuk jalan Allah, untuk masjid. Yang pertama 2 juta, yang kedua 1 juta. Ini buat ini aja nih, ini buat pancingan nih. Dan sebetulnya saya nggak ngeluarin, cuma pancingan doang. Itu nggak boleh gitu. Cuma pancingan doang. Itu mancing 2 juta, makanya itu nggak keluarin duit gitu. Itu nggak boleh, kan ada yang gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia kalau bahasa kita cuma apa? Sebagai calon, tahu calon nggak? Nyuruh orang naik mobil bis. Dia sendiri diem aja di bis. Kenapa? Ada sih cuma nyuruh orang naik bis biar dia nggak sakit. Itu ya ada cuma nyuruh deh. Nah sama itu nyuruh orang sumbangan 2 juta 500.000. Tapi kan nanti kalau udah banyak nih, ini kan buat pancingan doang, udah banyak nih, saya nggak apa, dihapus nih. Nah itu namanya apa? Membohongin orang, itu nggak boleh. Jadi itu namanya membohong. Yang boleh ketika kita menyumbang betul-betul nyumbang. Dan orang lihat, oh si itu nyumbang, saya juga nyumbang. Jadi apa? Ada pancingannya. Itu boleh. Itu namanya sirron. Kadang-kadang kita dalam keadaan rahasia. Wa'aliyah. Wa'aliyah. Kelihatan. Kadang malam, kadang pagi. Makanya ayat ini diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, disebutkan di dalam hadis. Di Ibu Kasir juga menjelaskan. Ayat ini diamalkan oleh Abu Thalib. Kadang-kadang Abu Thalib itu menyerahkan malam, siang, secara tersembunyi, dan kadang-kadang apa? Nampak. Kenapa? Karena ada ayat. Yang penting bisa menjaga apa? Hati. Itu saja. Jamaah sekalian, rahmatullah. Disebutkan lagi dalam hadis. Qala rajulun ya Rasulullah, ya'malul 'amal yasurruhu. Fa idza atla 'alaihi a'jabahu. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang dia beramal dengan satu amal yang dia rahasiakan, langsung aja disembunyikan di amalan. Dia sholat, dia baca Quran, diam-diam. Fa'ajabahu, ternyata ada orang yang melihat dan mengaguminya. Ada orang yang lihat dan apa? Mengaguminya. Kemudian kata Rasulullah, lahu ajroni, bagi dia 2 pahala. Ajr sirri wa ajrul alaniyah. Pahala ketika dia melakukan secara rahasia dan pahala ketika dia kelihatan, nampak. Bisa jadi dengan nampaknya dia itu akan luar amalnya. Oh dia bisa baca Quran ini juga besok begini ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada juga amalan yang bisa menularkan orang lain. Orang itu apa? Saya mau kayak gini. Kenapa? Karena memang disebutkan dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak ada yang disebut dengki kecuali 2 hal. Apa sih dengki? Dengki itu kan iri. Iri, dengki, hasad, tapi bukan syirik. Nah, ini bahasa kita syirik. Itu syirik apa teman-teman? Itu lain, itu syirik. Itu bahasa apa? Bahasa Arab sebetulnya. Jadi jangan kita katakan syirik gitu. Jadi iri, dengki. Apa sih maksudnya hasad? Hasad itu adalah iri ketika ada orang mendapatkan nikmat, orang lain mendapatkan nikmat, dan kita mengharapkan agar nikmat tersebut lenyap dari orang tersebut dan kembali ke dirinya. Itu namanya apa? Hasad. Jadi ada orang dapat nikmat, kemudian kita mudah-mudahan tuh nikmat habis lenyap, saya dapat nikmat, jangan dia aja. Itu nggak boleh.
Itu apa? Itu namanya apa? Dengki. Nah, yang boleh cuma dua. Siapa? Rajulun ataahu Allahu ilma. Yang kita boleh dengki. Ini. Seseorang yang diberikan ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia bisa menyampaikan ilmunya dan dia bisa mengamalkannya. Kemudian orang ini mengatakan, enaknya jadi orang alim, dia punya ilmu, dia bisa menyampaikan ilmu, dan dia juga bisa mengamalkan ilmu ini. Saya mau seperti dia. Itu boleh. Saya mau seperti dia. Itu satu. Yang nggak boleh, mudah-mudahan tuh ilmu hilang dia, biar gue yang tidak alim. Itu nggak boleh. Enak aja jadi orang yang alim. Kenapa? Dia punya ilmu dan dia bisa mengamalkan ilmunya dan dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya mau seperti dia. Itu namanya apa? Iri. Tapi iri yang dibolehkan. Yang kedua, rajulun atahullahu malam. Jadi seseorang yang diberikan harta, dengan harta tersebut orang tersebut selalu bersedekah. Orang tersebut selalu melimpahkan hartanya. Lalu dia mengatakan, enak, orang itu punya harta, dia bisa bersedekah dengan hartanya. Gak boleh melihat tromol nganggur, udah main masukin aja namanya. Gak boleh melihat tromol lewat, udah main masukin aja. Kan kadang-kadang ada orang kalau tromol lewat belakang tidur, belakang mana bukan Jumat suka nih. Oh, tromol masih jauh nih, belakang tidur aja. Masuk lewat, udah jauh, kan gitu biasanya. Nah, ini enggak, pokoknya apa? Dimasukin aja deh. Dan saya mau seperti itu, agar saya juga bisa seperti orang tersebut, bisa infakkan hartanya, disedekahkan. Itu boleh. Yang nggak boleh, dia hartanya banyak, mudah-mudahan Tuhan tak ajak lagi ke gue itu harta. Itu yang nggak boleh itu. Itu namanya iri dengki. Ya. Jadi boleh kita mengirikan orang hartanya banyak dan dia bisa bersedekah, bisa menginfakkan dengan harta tersebut, dia menjadi baik. Kayaknya enak seperti ini, saya juga mau seperti dia. Nah, itu boleh, iri yang dibolehkan. Yang nggak boleh, agar orang harta itu lenyap. Dia nggak dapat, saya juga nggak dapat. Satu. Atau lenyap dari dia hartanya, lari ke dia. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya apa? Iri dengki. Dan orang yang iri dengki itu disebutkan iya kawal hasad. Jauhkanlah olehmu penyakit dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat karena ta'kuluhun narul haqaba. Karena sesungguhnya dengki tersebut, penyakit dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi dengan dengki tersebut, pahala kebaikan kita habis. Karena ta'kulul hasaba, karena ta'kulun narul haqaba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Karena isi kayu lama-lama dibakar oleh api, jadi kayunya habis. Kan itu. Kenapa? Kebakar. Nah begitu juga orang yang dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan amalnya, pahalanya habis. Dengan sebab apa? Kedengkian dia kepada orang lain. Makanya para sahabat itu mereka selalu berdoa, diajarkan oleh Allah SWT, la rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, atau rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Kau jadikan dalam hati kami penyakit ghil, penyakit dengki terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Jadi kalau ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, kita berbahagia. Alhamdulillah, Allah sudah berikan dia nikmat. Bukan kita sedih. Ya Allah, dia dapat nikmat, mudah-mudahan nikmat hilang. Nah ini jangan. Itu namanya dengki. Jadi jangan sampai ada orang yang susah ketika orang senang dan senang ketika orang susah. Itu orang dengki, Bang. Benar itu. Orang dengki itu bukan gak gemuk-gemuk, kayak saya juga gak gemuk-gemuk kayak gini. Artinya dia selalu memikirkan orang lain. Jadi tidak fokus terhadap dirinya, tapi selalu melihat orang. Sehingga dia senang kalau ada orang lain susah. Tapi dia akan susah ketika ada orang lain senang. Itu apa? Orang yang dengki. Masyaallah muslimin rahmatullah.
disebutkan lagi alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang sholatnya dalam keadaan lalai. Orang munafik sholatnya dalam keadaan apa? Lalai. Atau juga ada orang mukmin juga sholatnya lalai. Apa sih yang kita sebutkan lalai? Yang dimaksudkan dengan lalai di sini disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mereka sholat dalam keadaan lalai. Dari misalnya apa? Lalai. Aku bertanya. Qala, kata Nabi SAW, humul ladina yuakhiruna sholata an waqtiha. Mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda sholatnya dari waktunya. Ya, jadi menunda-nunda sholat dari waktunya. Udah adzan, baru bangun adzan. Dilihat Johor nih, baru jam 1 masih bisa ntar. Baru jam 2:30 masih bisa. Masih dikit lagi masih bisa. Akhirnya ketiduran. Sholatnya apa? Lalai. Itu namanya menunda-nunda apa? Sholat. Jadi apa? Itu orang yang lalai. Kemudian ditanya, qultu wa ta'khirus sholati an waqtiha. Menunda sholat dari waktunya bisa disebutkan yahtamilu tarokaha bil kuliah. Dia tinggalkan semuanya. Sholatnya dia tinggalkan. Karena ditunda-tunda. Orang Pak, Bu, kalau kita nunda-nunda sholat, semakin kita tunda semakin besar ujiannya. Tapi kalau kita sholat langsung, udah nggak ada uji apa? Nggak ada yang godain lagi tuh. Jadi kalau kita apa? Tunda, ada godaan tuh. Entar dulu, baru bangun dinari. Entar dulu. Jadi apa? Tunda-tunda. Semakin kita tunda, waktu tunda itu ada godaan tuh. Digodain terus tuh. Entar baru jam segini, entar baru segini kan gitu. Tapi kalau kita sholat langsung, godaan itu nggak ada. Kenapa? Karena kita langsung. Jadi bisa jadi orang yang menunda-nunda sholat dari waktunya, dia meninggalkan secara keseluruhan. Akhirnya apa? Ketinggalan dan nggak sholat deh gitu. Karena waktunya udah habis. Atau juga disebutkan sholatuha ba'da waktiha. Dia sholat setelah waktunya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Johor nih, lagi sholat Johor. Tiba-tiba azan asar, berarti dia sholat apa? Pas Johor, baru 1 rakaat asar. Nah itu. Nah, dalam hal ini apakah kalau kita umpamanya kita datang terlambat karena udzur, karena kita kan dari mana-mana ngejar waktu. Ini berbeda dengan orang yang sengaja. Entar. Itu kan, itu sengaja. Tapi ini karena memang ada udzur, karena kita macet di jalan. Ternyata pas sampai rumah, ya udah jam segini, sholat. Lagi sholat 1 rakaat, Allahu Akbar, Allah. Gimana caranya? Jangan kita batalin, terusin sholat. Terusin apa? Kita sholat. Kenapa? Karena kita sholatnya apa? Tertunda disebabkan uzur, ya. Jadi jangan sampai apa. Dan kita sudah dapat zuhur, dan kita sudah dapat zuhur. Sama dengan ketika kita bangun malam umpamanya, lagi sholat witir, tiba-tiba apa? Azan. Jangan kita batalin, terusin aja, habisin witir gitu. Kenapa? Karena kita niat witir itu sudah dapat di sebelum subuh gitu. Allahu Akbar, ya ada, langsung terusin, habisin gitu. Kenapa? Karena kita udah niat witir dan apa? Dan kita masuk dapat witir, dapat sholat witir walaupun 1 rakaat gitu. Walaupun apa? 1 rakaat. Udah suruh belum nih? Belum ya, belum ada sinyal soalnya. Oh, dia nggak bunyi. Soalnya kayaknya udah terang banget nih. Nah, terakhir dikit lagi. Wayamnaunal maun. Wayamnaunal maun. Apa itu wayamnaun? Dan mereka enggan untuk menolong orang dengan barang yang berharga. Enggak mau nolongin orang. Ada orang minta bantuan untuk minjem sesuatu yang berharga. Kalau di sini contohnya nih,
panci. Tapi kalau zaman sekarang masa ilok panci aja pakai minjem kan gitu. Kecuali kalau pancinya bolong ya, minjem lagi masak bolong. Ini apa? Disebutkan apa? Al-kidr. Ada orang minjem dong. Oh, jangan lagi dipakai padahal dia punya 2 panci gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita jangan pelit. Jangan pelit. Minjem aja nggak boleh. Apalagi ngasih gitu. Minjem aja nggak mau. Padahal kalau dia pinjem bisa dibalikin lagi, namanya barang, insya Allah gampang dibalikin nih. Kecuali kalau minjem duit. Kadang-kadang kalau minjem duit nih, lagi minjem, wah sedihnya bukan main. Tapi kalau giliran lagi ditagih, waduh kita yang seakan-akan apa yang repot gitu. Nah, jadi apa? Nah ini, kalau giliran apa? Ditagih, orangnya kelihatan itu. Kalau lagi mau minjem, mukanya sengaja dimeles-melesin gitu biar orang ya ini apa? Itu duit. Tapi kalau barang kan biasanya gampang untuk dia apa? Dipulangin. Pinjam apa? Pinjam ini dong. Pinjam perabot biasa gitu. Pinjam sapu. Tapi doang kan itu. Karena sapu saya lagi patah nih gitu. Ya boleh deh. Jangan loh. Ini kan sapu saya nih. Cuma sapu doang gitu. Kan itu apa? Itu nggak boleh. Wayamnaunal maun namanya. Orang yang enggan untuk memberikan pinjaman barang-barang yang bisa digunakan. Dan sebetulnya gampang untuk apa? Dipulangkan. Dan dia juga ada lagi gitu. Dan dia apa? Ada pinjam sapu dong. Oh saya nggak punya sapu, padahal sapunya banyak gitu pokoknya. Nah, ini apa? Salah satunya pokoknya ya. Kalau motor memang harus ngisi bensinnya ya. Jadi apa? Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang kita punya ketika ada orang minjem kita nggak kasih gitu. Itu namanya apa? Pelit alias medit, kikir, bakhil dan macam-macamnya lagi. Ini saja jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan karena udah terang kelihatannya. Udah kelihatan wajah-wajah bapak-bapak ibu-ibu nih, karena berarti udah terang berarti. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan